Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan malam kali ini gue akan sedikit membahas market crypto. Nampaknya sekarang investor sedang menjerit ya dengan keadaan kondisi market yang sedang dipalu. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, kalian bisa melihat ya keadaan market ataupun kondisi market per malam kali ini ya. Di sini ada Bitcoin yang mengalami penurunan 4,24%. Wow, bahkan harganya udah di 18 ribuan dolar ya. Di sini ada Ethereum yang mengalami penurunan, Luna Classic, Luna 2.0, XRP, bahkan di sini ada Shiba Inu yang nambah zero lagi. Nah, jadi sekarang ada sebuah data CVI ya data sementara nih. Jadi memang ini adalah hasil sementara ya untuk data CVI dan buat teman-teman semua diharapkan berhati-hati ya. Intinya kita nunggu dulu ya perilisan dari data CPI yang sesungguhnya kira-kira akan turun atau malah akan naik nih. Ketika memang data CPI itu naik dari target The Fed ya, ini kemungkinan market akan lebih crash lagi. Makanya buat teman-teman nih diharapkan berhati-hati saja dulu ya. Jadi wait and see aja dulu ya. Sampai memang benar-benar data CPI ini dirilis ya. Jadi naik atau turun nih. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, diangkat oleh You Today, alasan utama mengapa Bitcoin, Shiba Inu, dan Cardano turun ke terendah intraday. Nah, jadi di sini ada sebuah alasan ya. Sebenarnya bukan cuma Bitcoin, Shiba Inu, Cardano aja ya. Intinya market crypto, old market ya. Bukan hanya 3 koin ini aja. Harga Bitcoin turun ke intraday baru yaitu 18.183 US dollar pada jam 12.30 UTC di bursa Bitstamp. Ini mencapai ke level terendah sejak 21 September. Nah, di sini kalian bisa melihat ya, ini ada sebuah chart yang diambil dari tradingview.com ya. Ini ada candle merah turun banget ke bawah ya. Ini dari harga Bitcoin gitu ya. Karena memang sekarang ini harganya hanya di 18 ribuan saja. Bahkan itu adalah level terendah di bulan September ya, tepatnya di tanggal 21. Di sini altcoin terkemuka juga di Palu, gagal memisahkan diri dari Bitcoin. Cardano turun ke tertinggi intraday baru di 0,3490 US dollar di bursa Binance. Coin mem Shiba Inu mencapai 0, bahkan at zero ya. Intinya sekarang ini nolnya ada 5 di belakang 924 US dollar. Cryptocurrency turun tajam bersama dengan saham berjangka karena data inflasi yang lebih panas dari perkiraan. Nah, jadi karena memang ada sebuah efek dari inflasi ya. Tidak ada kata lain, pokoknya intinya inflasi, 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 dan inflasi. Jadi di sini altcoin terkemuka juga di Palu ya. Intinya semua market lah ya. Jadi bukan hanya sekedar Bitcoin saja, walaupun memang di sini ada sedikit gagal memisahkan dari Bitcoin ya untuk Cardano juga Shiba Inu. Tetapi ya di sini dia turun-turun juga gitu ya. Bahkan cryptocurrency turun tajam bersama. Bukan cuman kripto aja, termasuk saham berjangka pun ini sama ya. Mengalami penurunan. Makanya buat teman-teman intinya kita tetap berhati-hati ya. Cuman walaupun kondisi market sekarang sedang tidak baik-baik saja, tapi kalau untuk gue pribadi, gue masih mempresentasikan. Kira-kira kalau kita mau cut loss itu ya kita mempunyai presentasi terlebih dahulu ya. Misalkan hanya 20% gitu ya portofolio kita menurun, ya itu nggak masalah buat teman-teman ketika mau cut loss. Tapi ketika memang batasnya itu sudah di atas 50% ya porto kalian turun, ini gue rasa tetap di hold aja. Tapi kalau untuk gue pribadi memang gue pantang cut loss gitu. Jadi gue bodo amat aja gitu. Mau turun mau naik ya udah bodo amat gitu ya. Intinya gue nggak bakalan cut loss karena memang terkadang ya kita nggak tahu pergerakan market. Walaupun memang data CPI misalkan ini dirilis ya ternyata kenaikannya ini di luar dugaan atau di luar target dari The Fed. Itu nggak menutup kemungkinan juga bisa naik gitu ya, market bisa hijau gitu. Tapi bisa juga kemungkinannya turun ya. Intinya market ini tidak bisa diprediksi walaupun memang sekarang ini kondisinya sedang dipalu ya atau memang sedang turun bersama-sama nih, turun massa. Tapi intinya semua balik lagi sama diri kalian masing-masing. Dan di sini pun ada semua informasi ya yang diangkat oleh minvesting.com. IHK ataupun indeks harga konsumen ya Amerika Serikat naik lebih dari yang diharapkan lagi di bulan September. CPI inti naik 0,6%. Wah, jadi ini data IHK ya ataupun indeks harga konsumen di negara Amerika Serikat ini sekarang memang sedang naik ya. Atau kira-kira naiknya ini 0,6%.
Inflasi konsumen Amerika Serikat kembali menjadi lebih kuat dari yang diperkirakan pada bulan September, menghancurkan harapan untuk perlambatan yang mungkin membujuk Federal Reserve untuk berhenti menaikkan suku bunga. Indeks harga konsumen naik 0,4% dari Agustus dan naik 8,2% pada tahun ini, menurut Biro Analisis Ekonomi, sementara tingkat headline turun fraksional dari 8,3% pada bulan Agustus, masih jauh di atas target 2% dari Federal Reserve. Nah, jadi di sini ada sebuah artikel yang diangkat oleh investing.com ya. Untuk inflasi konsumen Amerika Serikat kembali menjadi lebih kuat ya dari yang diperkirakan pada bulan September. Jadi memang sekarang ini ada sedikit kekuatan gitu ya, namanya juga naik gitu ya. Ini ada sedikit kekuatan lah. Bahkan di sini juga menghancurkan harapan untuk perlambatan yang mungkin membujuk Federal Reserve ini gugur ya. Artinya gugur itu ya gagal gitu. Mungkin ketika memang dari data IHK ini atau indeks harga konsumen ini menurun ya, itu ada salah satu penghambat juga gitu ya untuk Federal Reserve bisa menaikkan suku bunga gitu. Tapi dengan keadaan naik seperti ini ya mungkin Federal Reserve pun akan lebih hawkish lagi gitu ya untuk menaikkan suku bunga di bulan mendatang. Dan di sini ada IHK naik 0,4% ya pada bulan Agustus dan naik 8,2% pada tahun ini. Jadi memang secara per tahun ya, SIPA ini memang sekarang ya, untuk sekarang ini turun sejak bulan Februari gitu. Di Februari itu kalau nggak salah 8,3%. Walaupun memang sekarang turun ya menjadi 8,2%, tetapi itu di luar target dari Federal Reserve. The Fed ini mengharapkan ya targetnya itu menurun 2%-an, tetapi ini kan hanya 1% saja. Mungkin ketika memang dari CPI ini bisa turun ke harga 8%-an, ya ini kan sekarang 8,2% atau turun 2%-an lah. Itu kemungkinan market akan sedikit bullish gitu ya, akan ada sedikit nafas lah. Tapi dengan kondisi seperti ini ya, sedang naik begini ya, ini nggak tahu gitu akan seperti apa hawkishnya The Fed di bulan November nanti ya, di saat rapat ini berlangsung gitu. Makanya di sini intinya buat teman-teman semua harap berhati-hati aja dulu ya. Kita tunggu dulu nih untuk data CPI yang sesungguhnya yang bakalan dirilis nanti nih ya. Oke, mungkin itu aja informasi singkat yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Jadi itulah ya data CPI sementara yang telah dirilis ya, walaupun memang sekarang ini untuk per tahunnya ini memang data CPI turun dari 83 ke 8,2%. Namun itu di luar target dari The Fed. The Fed itu menginginkan targetnya ya kurang lebih itu menurun 2%-an lah ya. Tetapi di sini ternyata masih naik 1%-an ya, karena itu masih di luar target dari Federal Reserve. Kemungkinan ini akan lebih hawkish lagi ya untuk The Fed. Cuman ya di sini buat teman-teman semua intinya berwaspada aja ya. Jadi jangan terlalu serok-serok dan serok ya, tapi ini balik lagi sama diri kalian, intinya tetap wait and see ketika kalian memang ingin DCA ya. Jadi dollar cost averaging itu tetap hati-hati aja intinya ya. Oke, mungkin itu aja informasi singkat yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye bye.